Iran berhak untuk membalas, khususnya membalas ke negara yang juga menjadi sekutu Amerika. Karena pada prakteknya memang sebagian daripada pertahanan udara Amerika berada di Uni Emirat, dan memang Uni Emirat secara terang-terangan pernah menyerang. Jadi dan itu ada bagian daripada strategi perangnya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau nyatanya sekarang Israel menyerang Lebanon tiap hari. Pak Agung, bahwa Iran juga sebelumnya sudah mengultimatum bahwa ketika Amerika Serikat dan Israel terus menggempur Iran, Iran tidak akan takut untuk kemudian menyerang negara sekutu Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Pertanyaan saya, negara mana yang kemungkinan diserang Iran terlebih dahulu? Oh jelas Uni Emirat. Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab, ya, karena Uni Emirat secara terang-terangan telah mengoperasikan Iron Dome yang diawaki oleh orang Israel di negerinya. Oke. Dan juga Uni Emirat Arab yang secara terang-terangan menyalahkan Iran, padahal Iran sendiri saat itu diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi tidak pro Iran lah Uni Emirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mestinya Qatar. Tapi masalahnya Qatar kan sudah bertindak dengan lebih baik menjadi pendamai ya. Dan asalnya pendamai. Tapi yang paling memang Uni Emirat. Cuman masalahnya sebetulnya yang dilakukan sekarang ini kelihatannya memang bukan dimaksud serangan besar, itu bukan serangan ini, karena ini jelas serangan saling bersambut. Artinya Iran nggak ngaku kan menembak jatuh pesawat pengintai Amerika berupa drone kan, itu ditembak jatuh, kemudian habis itu dibalaslah diserang yang menembak jatuh itu dengan pesawat F-18. Sementara juga ada gerakan-gerakan daripada kapal-kapal kecil Iran, yang kapal-kapal penyebar ranjau selalu menangkap kapal-kapal rudal itu yang cepat itu juga ditembak jatuh, ditembak dengan pesawat F-18 memang patroli di situ. Jadi kejadiannya itu seperti itu. Jadi artinya itu adalah memang kejadian yang ada sebabnya. Ada orang yang menembak, ada yang ditembak, nembak. Jadi kalau itu tidak kategori serangan yang terencana yang dimaksudkan mengenai apa dianggap akan dibalas. Tapi balasannya sudah di tempat. Jadi seperti orang tembakan pistol kan. Ini bukan tembakan meriam, hanya tembakan lokal ini. Karena sesungguhnya tapi yang paling penting di dalam masyarakat Amerika yang selalu Trump tuh berkata tidak sepenuhnya benar adalah karena sesungguhnya sekarang ini perundingan ini ada namanya strategic retreat atau gini, controlled retreat. Jadi mundur dengan terkendali. Tapi dibungkus Amerika menjadi kemenangan diplomasi. Karena para pendukung Amerika itu sangat alergi sama kata-kata mundur, kalah, tapi mereka kebohongan apapun yang disampaikan oleh Trump, khususnya kata-kata seperti ini adalah kemenangan diplomasi diambil sama dia. Padahal bukan kemenangan diplomasi, ini diplomasi terpaksa diplomasi karena mereka nggak punya pilihan lain. Kalau nggak dia akan hancur lebur ekonominya. Itu yang Baik. Saya ingin ke Mas Evata. Saya ingin minta analisa Anda, Mas Evata, terkait dengan ultimatum Iran yang menyebut tidak akan takut untuk kemudian menyerang sekutu Amerika Serikat, negara-negara yang berada di Timur Tengah. Anda sepakat kalau Uni Emirat Arab mungkin saja diserang Iran ketika kondisi memang semakin memanas? Ya, menjadi sangat logis Uni Emirat Arab, Saudi, dan juga negara-negara yang notabene bersekutu dengan Amerika Serikat atau memiliki hubungan diplomatik terlalu kuat, apalagi sampai mengganggu Iran itu sendiri, maka Iran tentu mengatakan bahwa mereka semua adalah target yang sah, tidak jadi masalah begitu. Begitu juga dalam serangan hari ini Amerika mengatakan bahwa mereka melakukan opsi untuk mendefense diri mereka. Akan tetapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nanti ke depannya itu adalah semaksimal mungkin mereka melumpuhkan seluruh kemampuan alat-alat intelijen dari Iran terlebih dahulu sebelum melakukan serangan yang lebih masif. Dan ketika pelumpuhan intelijen ini terjadi, otomatis serangan retaliasi dari Iran juga nanti ke depannya melemah. Nah, saya mengambil logika demikian. Maka dari itu, ke depannya yang dilakukan oleh Iran harusnya mempersiapkan selain strategi terkait dengan masalah perekonomian mereka dan jalur-jalur perdagangan yang baru, kita perlu melihat bahwa ternyata Amerika cukup pede setelah datang ke Cina dan juga Rusia datang ke Cina kemarin begitu. Amerika merasa bahwa sudah memegang kartu truf, banyak negara yang memiliki hak veto merasa bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir. Nah itu dia, menjadi standing point utama dalam kesulitan hari ini adalah Iran dianggap senjata pemusnah massal. Nah maka dari itu akan terus berputar di sana. Dan kita melihat bahwa ini adalah operasi membius lengan ya sebenarnya ke depan nanti ke depannya nanti setelah lengannya dibius, kakinya mulai lumpuh dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari surgical ya, atau bisa kita katakan ada operasi untuk melemahkan dari Iran sendiri. Tapi Iran sudah menggali berapa titik dan mereka sudah mempersiapkan skenario total war. Jadi Iran juga tahu bahwa kalau dalam kondisi seperti ini satu-satunya cara adalah menggunakan seluruh kekuatan yang ada dan mereka
siap untuk melakukan perang suci dan mereka sama sekali tidak takut. Saya melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama harus menghindari Oke. agar kedepannya dituduh menjadi kriminal perang. Ya ini dia, makanya Amerika sulit untuk menyerang karena ada masyarakat yang siap berkumpul, begitu juga dari Iran ketika serangan pelumpuhan juga terjadi. Oke, tentu kita tidak harapkan perang semakin parah dan juga terus terjadi. Tapi pertanyaan saya Pak Agung, ketika Iran betul-betul menyerang Uni Emirat Arab, apakah ini tidak sama dengan membangkitkan sekutu Amerika Serikat dan memperkuat Amerika Serikat itu sendiri? Ya, kalau serangan itu dalam konteks balas. Karena Iran memiliki hak untuk membalas dengan piagam PBB ke pasal 51 menyatakan bela diri. Dan Iran berhak untuk membalas, khususnya membalas ke negara yang juga menjadi sekutu Amerika. Karena pada prakteknya memang sebagian daripada pertahanan udara Amerika berada di Uni Emirat. Dan memang Uni Emirat secara terang-terangan pernah menyerang. Jadi, dan itu adalah bagian daripada strategi perangnya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau nyatanya sekarang Israel menyerang Lebanon tiap hari, sebetulnya sama saja dengan Iran menyerang Uni Emirat tiap hari. Kalau Lebanon itu Hezbollah itu dianggap sebagai proksi, kalau Uni Emirat itu sekutu. Sekarang menurut Anda bagaimana? Kan juga sekutu itu kan sah juga menjadi saran. Karena mereka secara tidak mendukung ini. Mereka menyerang Iran, mengatakan menuduh di PBB bahwa ini adalah melanggar banyak hal, ya tentu Iran sah. Jadi sejauh ini tidak ada yang menyalahkan Iran dalam menyerang Uni Emirat. Itu hanya secara politik menyalahkan, tapi secara undang-undang hukum internasional tidak. Karena memang pangkalan udara Amerika, pangkalan lainnya ada di Uni Emirat. Jadi nanti yang diserang tentunya tidak Uni Emirat sebagai suatu mungkin gedung-gedung sipilnya, tapi yang diserang adalah fasilitas-fasilitas tentu militernya khususnya yang terkait dengan Amerika. Baik. Saya ingin ke Mas Evata. Ketika kita melihat situasi yang terjadi di Iran Selatan dan kita tahu juga bahwa Israel sebenarnya memang ingin Amerika Serikat menyerang Iran. Peran Israel ke depan akan seperti apa? Apakah akan terus memprovokasi mungkin Amerika Serikat untuk terus menyerang Iran? Ya, pertama mungkin istilah memprovokasi ini menjadi sangat-sangat ambigu ya. Padahal sebenarnya memang sedari awal kita harus memisahkan Israel. Bukan memisahkan Israel dalam aliansi terhadap serangan ya, tapi dalam kondisi kali ini Israel merasa bahwa perlindungan terhadap warga negara mereka menjadi hal yang ultimatum. Maka serangan terhadap Hizbullah ya dan penguasaan wilayah-wilayah selatan Lebanon itu dianggap hal yang menjadi bagian dari defense doktrin mereka. Akan tetapi ke depan kita melihat bahwa sebenarnya ada beberapa semacam kode-kode yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa dia ingin menjadi Perdana Menteri dari Israel itu sendiri. Ini sebenarnya kalau dibaca secara politik atau real politik, pada dasarnya kedua belah pihak ini saling menopang satu dengan yang lainnya. Maka ketika bahkan kalau saya baca Amerika Serikat meminta agar Israel jangan loyo, Israel harus melakukan serangan yang lebih luar biasa karena kedepannya kemenangan sudah ada di depan mata. Itu yang disampaikan oleh Donald Trump. Jangan sampai Israel melemah atau tidak mengeluarkan kemampuan mereka sama sekali. Dan kita juga harus terbuka bahwa sebenarnya ada kurang lebih 105 ton senjata ya, kurang lebih itu sudah ditaruh di Israel dan nanti itu bisa menjadi bagian dari serangan upaya untuk melawan Iran itu sendiri. Maka sebenarnya Amerika Serikat sudah mempersiapkan segala sesuatu dan skenario-skenario ini sebenarnya bisa kita baca dengan baik apabila kita cukup teliti ya melihat bagaimana sindiran-sindiran politik ya, ejekan-ejekan yang ada sebenarnya menjadi pesan bahwa Amerika dan Israel sudah mempersiapkan sesuatu yang cukup besar. Oke, pertanyaan terakhir saya ke Pak Agung. Kalau kita melihat, tentu kita tidak harapkan sekali lagi terjadi perang semakin parah, tapi kalau Amerika Serikat dan Israel tetap ngotot untuk kemudian menyerang Iran, apakah ini semakin menjauhkan kesepakatan damai ataupun kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dengan Iran? Amerika tidak ngotot menyerang Iran. Ya. Israel yang ngotot menyerang Iran karena dalam pandangan Israel tidak ada tempat bagi kemungkinan ancaman. Tapi bagi Amerika yang penting sekarang adalah pada saat kondisi sekarang di mana ekonomi makin resesi makin membesar dan banyak hal menjadi terganggu karena tutup Selat Hormuz, maka yang penting adalah Selat Hormuz terbuka. Kemudian yang kedua aliran minyak mengalir, turun harga minyak dalam negerinya, kemudian pupuk bisa tersalur dengan baik. Itu yang penting. Mengenai soal Israel, kepentingan Israel itu jadi nomor 2 karena ternyata terbukti dalam 2 tahap perundingan. Yang pertama adalah bicara soal Selat Hormuz dibuka, bicara soal mengenai minyak segala macam. Yang kedua baru bicara soal pengayaan uranium segala macam baru di tahap 2.
Oke. Artinya sekarang memang Israel agak disampingkan. Artinya kesepakatan untuk mengakhiri perang ini masih terbuka lebar. Ya memang ini berjalan karena yang butuh ini berhenti itu Amerika, bukan Oke, Iran. baik. Iran sendiri mungkin dia butuh ya. Baik. Tetapi kalau nanti antam-antaman saling ini ya pada akhirnya yang bubar jalan Amerika karena senjata yang digunakan Iran sekarang adalah senjata bukannya membunuh banyak orang Amerika, Baik. tapi merusak Baik. ekonomi Amerika dengan harga minyak naik tinggi, transportasi tinggi dan semuanya yang pasti akan mempunyai efek kepada popularitas politik Trump di masa depan. Baik, tentu.